Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pembahasan mengenai tim ya. Di video ini kita akan fokus di masa training tim tuh ngapain aja sih. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dari channel ini. Masih bersama saya William Tanoyo di channel yang membahas strategi dan pola membangun bisnis toko online yang berawal dari marketplace. Nah, mengenai masa training ya, namanya dia masih latihan ya, jadi teman-teman jangan mengharapkan dia langsung sehebat yang teman-teman mau. Namanya training itu ya masih dilatih dan perlu penyesuaian. Nah, apa saja yang perlu disesuaikan ya, menyesuaikan tentang budaya perusahaan dan skillnya tentunya sesuai dengan standar yang dibutuhkan perusahaan, dan biasanya ini membutuhkan waktu selama 3 bulan. Nah, tapi di 1 pekan pertama teman-teman jangan langsung yang namanya skillnya sedikit aja, tapi lebih ke yang namanya menjelaskan bisnis itu seperti apa, itu di hari pertama. Jadi nggak langsung diajarin tekniknya seperti apa di pekerjaan dia, tetapi bisnis itu seperti apa sih. Jadi dia biar ngerti bahwa bisnis secara global itu prosesnya panjang teman-teman, dan yang menggaji dia bukanlah perusahaan tetapi konsumen. Itu nilai pertama yang harus ditanamkan kepada tim, bahwa uang kita itu datangnya dari konsumen, perantaranya ya, rezekinya dari Allah tentunya, tapi perantaranya adalah dari konsumen yang kita bantu. Makanya kultur kita harus melayani yang namanya konsumen. Kalau konsumen puas, maka dia akan repeat order atau merekomendasikan produk atau jasa kita kepada orang lain, seperti itu. Nah, jadi di awal tuh harus clear di situ bahwa kita kerja di sini adalah memberikan produk dan pelayanan kepada konsumen, sehingga konsumen memberikan uangnya, lalu uangnya bisa kita manfaatkan, kita bagi untuk perusahaan dan untuk tim. Itu harus sepakati. Termasuk owner di sini juga digaji. Saya sebagai owner di sini juga digaji oleh perusahaan ya. Walaupun mungkin ada yang gajinya per sekian bulan, ada yang tahunan ya, namanya sebenarnya bagi hasil ya. Kalau itu ada investornya. Tapi kalau bisnis dimiliki sendiri ya bolehlah owner digaji tentunya. Nah, itu poin pertama yang harus clear di calon tim tetap kita. Jadi konsumen adalah yang harus kita layani. Kemudian yang kedua adalah jelasin bisnis proses dari apa, dari toko online tuh gini loh, dari cari produk, bikin konten, kemudian marketing, kemudian iklan, kemudian sales ya, jadi penjualan, dicek transferannya, kemudian di packing, dikirim, kemudian rekeningnya dikirim, kemudian pembeli repeat order. Jadi dia melihat, oh, bisnis ini sebuah proses yang panjang, memerlukan suatu kerjasama antara orang-orang di dalamnya. Dan di sini tidak boleh individualis ya, asal pekerjaannya selesai pulang ya. Tapi bantu temannya juga, karena kalau temannya nggak lancar, orderan ke dia juga nggak lancar, kemudian perusahaan nggak lancar, perusahaan nggak bertahan lama, semuanya bisa off dari perusahaan ini. Jadi bangunlah sifat kerjasama sejak awal ya. Jadi jangan kemudian individualis, asal pekerjaanku selesai pulang, tidak. Tapi bekerja adalah bekerja sama, bukan individualis. Layaknya sebuah tim sepak bola, kita tidak bisa menjadi seorang penyerang sendirian. Kita membutuhkan kiper, kita membutuhkan back, kita membutuhkan pemain sayap, kita membutuhkan playmaker dan sebagainya ya. Jika timnya lengkap, kerjasamanya bagus, kita bisa menggolkan lebih banyak. Itu yang kedua ya. Jadi tentang goalnya ya. Kemudian yang ketiga, sampaikan juga jangan lupa sejarah perusahaan, kenapa masih bisa bertahan, visi ke depan, dan nanti jenjang karirnya seperti apa buat dia, supaya dia semangat juga ya. Kemudian baru nanti bisa kenalan sama tim ya, atau di awal tadi kenalan dulu sama tim, bagian apa, dan nanti selama training teknis itu yang melanjutkan adalah siapa. Nah, nanti di training teknis itu bisa macam-macam, tergantung dia butuh diajari bagian apa, atau dia kemarin kita cari untuk bagian apa. Di awal kita ajarin dulu sendiri, setelah dia bisa, kita ajarin yang lain ya. Kita minta dia ketika ada tim baru dia yang mengajarkan, sehingga kita nggak capek ngajarin orang terus. Masa ownernya terus yang ngajarin tim gitu kan, padahal kita fokus kepada strategi. Nah, itu tadi di awal yang penting ya. Kalau masa teknik tergantung perusahaan masing-masing. Oke,
Buat teman-teman, itu aja tipsnya untuk bagaimana masa training awal. Tinggal dibiasain 3 bulan. Kalau memang attitude bagus, skill juga bagus, ya, mental juga oke, silahkan dilanjutkan. Kalau enggak, silahkan ganti. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan ataupun request video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.